Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kami dari kelompok 14 Manajemen Pemasaran dari kelas A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang call to action marketing yang berisikan kelompok antara lain yaitu pertama, Syahani Haura Ikhtiara, NIM 015, Milenia Admira, NIM 026, Serina Putri Handayani 065, dan Esti Ayu Anugraheni 077. Di sini kami akan membahas tentang CTA marketing. Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian CTA marketing, jenis-jenis CTA marketing, contoh-contoh CTA marketing, peran dan manfaat CTA marketing, cara membuat CTA marketing, strategi CTA marketing, tips CTA marketing, dan perusahaan yang menerapkan CTA marketing. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian CTA marketing itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti panggilan untuk bertindak. Secara harfiah, istilah ini merujuk pada sebuah kalimat yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen agar melakukan aksi atau tindakan tertentu. Misalnya, tindakan seperti menyukai postingan, memberikan komentar, membagikannya ke teman-teman, hingga bahkan melakukan pembelian. CTA ini merupakan pernyataan yang biasanya dirancang untuk mendapatkan respon langsung dari orang yang membaca atau mendengarnya. CTA ini umumnya digunakan dalam bisnis sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk membuat target pasar agar merespon melakukan tindakan. Biasanya CTA ini menggunakan kata kerja imperatif seperti panggilan sekarang, cari tahu lebih lanjut, atau kunjungan toko hari ini. Selain itu, kalimat pemberitahuan atau ajakan untuk konsumen segera membeli produk seperti penawaran hanya berlaku hari ini, beli sekarang, stok terbatas juga termasuk dalam CTA. Kesepakatan khusus yang biasanya disertai dengan batasan waktu juga termasuk CTA. Misalnya, pesan sebelum tengah malam untuk menerima hadiah gratis ini dengan pesanan Anda. Diskon berlaku hanya untuk 50 penelepon pertama. Bukan hanya itu, CTA juga dapat berupa permintaan sederhana yang tidak menuntut seperti pilih warna atau tonton video ini. Namun permintaan yang lebih menuntut juga tergolong ke dalam CTA. Tentunya hal tersebut tergantung dari apa tujuan awal menggunakan call to action-nya, karena masing-masing tentunya memiliki fungsi sendiri. Namun demikian memang penjualan adalah konversi akhir yang diharapkan. Dalam praktiknya, call to action-nya itu berwujud kalimat persuasif yang menarik perhatian konsumen dan mampu mempengaruhi mereka untuk melakukan yang diarahkan. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis call to action. Jenis-jenis call to action ini ada 8. Yang pertama yaitu lead generation. Lead generation ini merupakan elemen penting yang digunakan untuk menghasilkan lead dari website sang pengguna. Leads ini adalah istilah dari dunia marketing yang menggambarkan sekelompok orang atau perusahaan yang tertarik dengan apa yang bisnis ditawarkan. Biasanya mereka ini menunjukkan dengan memasukkan data seperti email, nomor handphone, atau lain-lainnya. Namun CTA yang ditunjukkan ini untuk menggait pengunjung menjadi lead seharusnya memiliki letak atau tempat yang lebih jelas. Contohnya, untuk membuat pengunjung mengunjungi sign up dengan menjadi anggota di website tersebut. Dalam kasus ini, pastikan CTA terlihat ketika mereka sedang membuka website atau membaca blog. Misalnya,
menggunakan pop-up banner di samping halaman atau mungkin dengan tulisan Sign Up Now. Dengan begitu, pengunjung yang tahu bahwa dengan mengklik tersebut, mereka akan diarahkan ke landing page untuk mendaftarkan diri. Yang kedua yaitu pengisian formulir. Pengisian formulir ini setelah masuk ke landing app, pengunjung website harus mengisi formulir dan memasukkan data diri, seperti email, nomor telepon, dan lain-lain. Penggunaan kata di bagian ini juga penting, menentukan apakah kamu berhasil atau tidaknya untuk ke tahap selanjutnya. Pastikan tombol CTIA untuk sign up atau submit di tempat yang terletak dengan pas, dan diusahakan dengan kata-kata yang mendorong pengunjung untuk mengklik tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 3, tombol baca selengkapnya. CTA tidak harus selalu menghasilkan lead yang terakhir mendaftarkan diri atau membeli produk. Jenis CTIA pada tombol baca selengkapnya ini akan diarahkan pada suatu artikel di dalam blog yang pasti tidak semua artikel itu ditampilkan secara penuh. Biasanya agar pengunjung itu dapat mengekspor artikel dan lebih lanjut dan statistik trafik di halaman tersebut meningkat. Yang keempat, penawaran produk dan jasa. Salah satu kegunaan website untuk CTIA ini memperkenalkan produk atau jasa yang ditawarkan dalam perusahaan. Jenis CTIA ini berikutnya akan menunjukkan ke pengunjung website dan berbentuk tombol tulisan Buy Now atau daftarkan dirimu sekarang. Penempatan CTIA ini harus jelas dan penggunaan kata-kata juga mewakili apa yang ditawarkan oleh perusahaanmu. Yang kelima, social sharing. Jenis CTIA ini adalah social sharing untuk membagikan artikel atau konten lainnya melalui media sosial. Contohnya seperti suka dengan artikel ini, bagikan dengan teman-temanmu atau lainnya. Jenis CTIA ini biasanya muncul secara otomatis ketika pengunjung sedang ingin menyalin kalimat dari konten di website. Yang keenam yaitu lead nurturing. Jenis CTIA ini digunakan untuk orang yang sudah menjadi lead tetapi belum melakukan transaksi pembelian apapun. Dalam CTIA ini biasanya perlu ditawarkan seperti sign up for free trial yang memungkinkan mereka untuk mencoba terlebih dahulu lalu berlangganan kemudian. Yang ketujuh yaitu menyelesaikan penjualan. Apabila lead sudah terkumpul, biasanya status mereka akan berubah menjadi pelanggan dan jenis CTIA ini terfokus pada penjualan. Jadi usahakan untuk menyampaikan sejelas mungkin dan menggunakan kata-kata persuasif agar pengunjung yang mengunjungi website itu bersedia untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang 8 yaitu promosi acara. Jenis CTIA ini untuk mempromosikan acara yang akan diadakan oleh perusahaan, baik itu secara online, webinar, atau mungkin acara yang langsung atau pasti akan menghadirkan orang banyak. Supaya CTIA ini dapat dilihat, biasanya di halaman login, dashboard, atau tempat lainnya sering dilihat oleh pengunjung website. Selanjutnya yaitu contoh kalimat call to action. Selanjutnya ada contoh kalimat call to action. Pertama ada kalimat yang berisi ajakan. Kalimat call to action pada dasarnya digunakan agar target mau melakukan yang diiklankan. Tujuan dari penerapan CTA ini tak melulu hanya untuk meningkatkan traffic penjualan semata, namun juga bisa digunakan untuk membantu meningkatkan insight sosial media, subscriber, email, mengikuti event, melakukan kontak via telepon, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya,
Yuk cari tahu lebih lanjut. Segera kunjungi gerai kami. Tunggu apa lagi? Dapatkan penawaran dari kami hanya hari ini. Beli sekarang, stok terbatas. Pesan sekarang sebelum harga normal. Kedua, ada kalimat penghasil lead atau prospek. Lead merupakan sebutan bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan pada brand atau produk. Nantinya mereka dapat diprospek lebih lanjut untuk kemudian dikonversikan sebagai bentuk dari penjualan. Contohnya, coba gratis produk dari kami selama 14 hari. Diskon 20% untuk 100 pembeli pertama. Khusus hari ini, beli 2 produk hanya perlu bayar 1. 3. Ada kalimat CTA untuk email marketing. Email marketing masih menjadi cara ampuh untuk mempromosikan produk dan brand sekaligus untuk meningkatkan profit. Contohnya, daftarkan email Anda dan dapatkan penawaran menarik dari kami setiap saat. 2. Ada mau dapat voucher diskon 25% sekarang juga, aktifkan berlangganan email pada newsletter kami. 3. Ada mau up to date informasi dari kami, maka berlangganan via email sekarang juga. Terakhir, ada kalimat CTA untuk digunakan pada sosial media. Sosial media menjadi salah satu platform digital marketing yang paling banyak digunakan. Facebook, Instagram, hingga TikTok menjadi beberapa sarana yang paling populer belakangan ini. Contohnya, jangan lupa like, komen, dan share postingan ini ke teman-temanmu ya. Share di storymu dan dapatkan kesempatan memenangkan hadiah giveaway dari kami. Atau tag 3 orang temanmu dan ajak mereka mengikuti kontes ini yuk. Kemudian ada peran dan manfaat dari CTA. Manfaatnya yang pertama, mendorong saluran penjualan. Call to action dapat berfungsi sebagai transisi dari fase customer journey, menginstruksikan audiens tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, mendorong mereka untuk mengambil tindakan segera. Ini akan efektif ketika menempatkan call to action secara baik di saluran penjualan. Kedua, ada memudahkan pelanggan dalam mengambil tindakan. Banyak pelanggan membutuhkan call to action karena beberapa audiens bergantung pada call to action untuk mengambil langkah berikutnya. Ketika menghilangkan call to action dapat membingungkan audiens dan merusak peluang. Sedangkan ketika terdapat call to action akan memudahkan pelanggan melakukan apa yang diinginkan. Terakhir, ada meningkatkan keberhasilan periklanan digital. Iklan digital adalah iklan yang menghasilkan sensasi tentang produk atau layanan, menarik perhatian konsumen, dan mendorong untuk melakukan pembelian. Call to action menekankan kekuatan pada titik putus materi iklan. Dengan hal itu, maka kampanye yang dilakukan akan terdengar atau tersampaikan ke audiens. Sehingga dapat disimpulkan peran CTA ini memegang peran yang cukup vital dalam media promosi atau iklan. Karena dengan implementasinya yang tepat, dapat membantu Anda meningkatkan insight dalam sosial media, website, bahkan hingga traffic penjualan. Yang selanjutnya adalah cara membuat CTA. Yang pertama, kita akan membuat penawaran. Nah, penawaran ini dibuat untuk pengunjung agar bisa menggunakan sampel produk atau trial atau uji coba gratis layanan jasa kita misalnya. Cara tersebut dianggap efektif karena pengunjung bisa mencoba langsung penawarannya dan melakukan penilaiannya. Selain itu, jika pengunjung mengalami ketidakcocokan akan sesuatu, kita juga bisa mempelajari dan melakukan perbaikan. Ada beberapa bentuk penawaran yang bisa dibuat. Antaranya itu yang pertama, percobaan produk. Yang kedua ada konsultasi gratis. Yang ketiga ada e-book gratis. Dan yang keempat ada percobaan premium tanpa kartu kredit. Yang kedua adalah membuat teks. Headline yang kuat adalah kunci untuk membuat pengunjung betah berlama-lama. Pada halaman website, kita akan perlu mengklik tombol CTA untuk menghasilkan headline yang efektif. Kita bisa melakukan beberapa uji coba termasuk dengan sub-headline-nya. Jika kita sudah memiliki headline dan sub-headline yang tepat, maka kita bisa mulai merancang teks untuk tombol CTA tersebut. Kita perlu menggunakan teks atau kata-kata yang berisi dan hindari penggunaan kalimat pasif pada heading tag-nya. Di sisi lain, penggunaan kalimat pasif pada CTA bisa mensukseskan atau malah merugikan kita. Pastikan teks yang kita buat bisa mengundang pengunjung secara kuat.
Yang ketiga adalah membuat desain. Landing page dengan desain dan warna yang efektif tentu akan mempengaruhi keputusan pengunjung ketika mengakses website kita, termasuk keputusannya terhadap tombol CTA yang ada. Berbicara mengenai desain, ada beberapa elemen utama yang harus kita perhatikan, yaitu warna, yang kedua adalah penempatan dan ukuran. Nah, warna pada tombol CTA harus kontras dengan warna latar belakang dan bagian website. Gunakan warna menonjol yang akan menarik perhatian mata pengunjung. Kemudian, mengenai penempatannya, pengunjung akan membaca atau melihat konten dari sebelah kiri halaman website. Namun, penggunaan gambar yang menunjukkan suatu arah akan mendorong pengunjung ikut melihat ke arah atau tombol CTA tersebut. Selanjutnya, pilih ukuran tombol CTA yang cukup besar, karena dinilai lebih efektif menghasilkan konversi. Semakin jelas Anda menampilkan tombol CTA-nya, maka semakin besar kita mendapatkan prospek pengunjung yang mengklik tombol tersebut. Slide selanjutnya. Yang kedua di sini ada strategi. Strategi yang pertama, kita bisa gunakan kata kerja perintah yang kuat untuk memulai CTA kita. Ini semua tentang menjadi jelas dan ringkas dengan CTA. Kita tidak memiliki banyak ruang di iklan untuk menyampaikan maksud kita dengan batas karakter ditetapkan pada 35 karakter per barisan deskripsi. Jadi penting untuk langsung ke intinya. Biarkan audiens tahu persis apa yang kita ingin mereka lakukan dan jangan berlengah-lengah. Mulai CTA dengan tindakan yang diinginkan. Misalkan yang pertama adalah jalankan situs web e-niaga. Mulai CTA Anda dengan kata-kata seperti beli, belanja, atau pesan. Yang kedua adalah mempromosikan buletin atau kertas. Yang kedua adalah mempromosikan buletin atau kertas putih. Mulai CTA Anda dengan kata-kata seperti unduh atau berlangganan. Yang ketiga adalah ingin seseorang minta informasi lebih lanjut, coba isi formulir untuk atau cari tahu caranya. Yang kedua adalah gunakan kata-kata yang memancing emosi atau antusiasme. Kita bisa mendapatkan respon yang kuat dari audiens sebagai hasil dari antusias mereka. Jika CTA kita antusias, maka audiens kita juga akan antusias. Lakukan CTA seperti beli sekarang dan dapatkan diskon 50%. Kita tidak dapat memberi mereka keuntungan besar, tetapi siapa yang tidak akan senang mendapatkan pesanan mereka dengan potongan harga setengahnya. Untuk seseorang yang ingin memesan perjalanan seperti keluarganya, CTA seperti rencanakan liburan impian Anda hari ini akan membuat mereka bersemangat tentang gagasan perjalanan keluarga dan membuat mereka bersemangat untuk mengklik iklan Anda. Yang ketiga adalah beri audiens Anda alasan mengapa mereka harus mengambil tindakan yang diinginkan, apa untungnya bagi mereka, apakah itu akan membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dengan kata lain, apa untungnya bagi mereka? Apakah itu akan membuat mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik, menurunkan berat badan, atau menghemat uang? Ini akan sangat terkait dengan proporsi nilai kita, atau nilai jual unik atau USP. USP kita bisa dibilang salah satu bagian terpenting dalam mempromosikan prospek baru. Jika membuat gabungan USP atau CTA, yang bagus adalah cara yang bagus untuk meningkatkan iklan. Contoh yang bagus untuk hal ini adalah sesuatu seperti telepon ini untuk menjawab konsultasi gratis Anda. Anda tidak hanya telah menyatakan tindakan yang Anda ingin pengguna lakukan atau telepon hari ini, tetapi Anda juga telah memberikan mereka alasan mengapa harus mengambil tindakan itu, atau itu termasuk dalam konsultasi gratisnya. Yang keempat adalah memanfaatkan FOMO. Ini sebenarnya adalah salah satu taktik favorit dalam hal CTA yang sukses. Rasa takut keinginan atau dikenal dengan FOMO adalah motivator yang sangat efektif. Ketika orang berpikir bahwa mereka mungkin kehilangan kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi, mereka akan dengan cepat ikut serta. Salah satu penggunaan terbaik FOMO di CTA adalah menyebutkan penjualan atau promosi yang dipegang perusahaan kita dan yang tidak akan bertahan selamanya. Kita mungkin mendapatkan email dengan pesan semacam ini sepanjang waktu. Berbicara mengenai perpesanan seperti belanja sekarang, obral berakhir pada hari Senin, mungkin selama 3 hari akhir pekan, atau bahkan beli sekarang selama persediaan masih ada. Lalu yang kelima yaitu gunakan angka-angka seperti harga diskon. Jika pengguna melihat informasi
hargaan di iklan Anda dan memutuskan untuk mengklik ke situs Anda tahu mereka masih tertarik dengan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, nah selanjutnya kita akan memberikan tips untuk call to action. Yang pertama, kita harus menggunakan kata perintah yang tepat. Maksudnya kayak gini, kita harus menggunakan kata-kata yang cocok. Misalnya gini, perintah. Misalnya kayak baca selanjutnya, order sekarang, masukkan ke keranjang, download, kirim pesan, atau kalimat perintah lainnya. Nah, karena setiap CTA memiliki tujuan yang berbeda-beda, sehingga kamu harus juga menggunakan kata perintah yang tepat. Misalnya, CTA pada sebuah website e-commerce, maka kamu dapat menggunakan kalimat beli sekarang, hubungi kami, atau masukkan ke keranjang. Atau CTA untuk sebuah artikel blog, maka kalimat yang tepat untuk CTA tersebut adalah baca selanjutnya atau pelajari selengkapnya. Nah, yang kedua, kalian harus buat kalimat sederhana dan jelas. Maksudnya, kalimatnya tidak bertele-tele, namun sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Terus ketiga, bisa juga perhatikan ukuran dan warna yang digunakan. Karena ukuran dan warna akan menghasilkan nilai estetika yang terdapat pada sebuah tombol call to action dan menjadikan salah satu faktor menarik atau tidaknya call to action tersebut. Terus selanjutnya ada optimalkan posisi call to action. Seperti misalnya, kalau misalnya untuk baca selengkapnya, sebaiknya ditaruh pada bawah konten. Terus kalau misalnya yang kelima, itu ada memberikan uji coba. Cara agar pelanggan mengambil tindakan adalah harus membantu mereka dengan menghilangkan semua kemungkinan hambatan. Salah satu caranya dengan memberikan uji coba gratis terlebih dahulu kepada audiens, agar mereka mengetahui keinginan dan kebutuhannya. Terus yang keenam, menulis call to action yang berorientasi untuk manfaat. Call to action harus menawarkan beberapa bentuk manfaat bagi pelanggan, agar para pelanggan tertarik tentang nilai yang diberikan, sehingga mereka mengkliknya dan diharapkan dapat mengarah ke pembelian. Terus yang ketujuh, ada memberikan hadiah ke pelanggan. Dalam membujuk audiens untuk mengambil tindakan secara online, terutama melakukan penjualan produk, sedikit keterlambatan dalam memberikan hal yang mereka inginkan akan berdampak negatif. Dengan ini, marketer dapat menawarkan hadiah di awal proses pembelian seperti e-book atau template gratis. Ini dilakukan untuk menarik dan meningkatkan konversi pembelian. Terus kedelapan, kita bisa membangkitkan keingintahuan pelanggan, yaitu caranya dengan meningkatkan penjualan. Ini dilakukan dengan menyusun pesan call to action yang bisa menciptakan keinginan pelanggan untuk melakukan tindakan yang mengarahkan ke pembelian. Terus yang ke-9, kita bisa menawarkan solusi, dan terakhir kita bisa menawarkan bonus. Selanjutnya, next slide. Nah, di sini ada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan call to action. Yang pertama ada website. Pada website memerlukan informasi yang tuntas, harus ditambahkan dalam informasi tersebut supaya orang mau melakukan aksi. Contohnya kayak gimana sih? Kayak garis warna merah. Nah, garis warna merah ini melambangkan sebagai informasi lengkap promo tersebut. Jadi, untuk menarik para pembaca untuk memencet itu bahwa itu adalah promo. Nah, garis warna biru itu sebagai daya tarik dengan desain diskon 75% yang lebih besar ukurannya, sehingga mata bisa tertuju langsung ke diskon 75% tersebut. Nah, terakhir ada garis warna kuning sebagai action supaya calon pengguna klik langsung promo dipilih sekarang. Slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada Instagram. Nah, pada Instagram ini kita tuh bisa memanfaatkan call to action-nya ini dalam beberapa versi, yaitu pada postingan. Jadi yang menggunakan desain untuk daftar atau misalkan untuk download dan lainnya, hal ini juga memanfaatkan peran desain grafis untuk menunjang terutama preview yang menarik. Orang tidak akan membaca caption Instagram jika gambar atau poster yang diunggah tidak menarik dan tidak tuntas. Misalnya pada Instagram kita bisa memanfaatkan call to action ini sebagai untuk memahami niaga hoster, kita bisa melihat kata-kata we are hiring sebagai ajakan pertama dan link pendaftaran sebagai langkah supaya pengunjung melakukan aksinya, yaitu mengakses link. Terus yang terakhir ada Facebook.
Facebook hampir sama seperti Instagram. Bedanya adalah di Facebook kita bisa menyertakan link dan deskripsi atau caption sehingga pembeli bisa langsung klik saja. Sedangkan di Instagram kita harus pintar-pintar main di desain dan caption yang padat tidak terlalu panjang dan konsumen dapat melakukan tindakan tanpa berpikir panjang membaca caption. Next slide. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.